Oke, saya terangkan terlebih dahulu hari ini, nggak begitu masalah, ya kan? Ini adalah, oke. Sebetulnya ini satu bab dengan yang kemarin, Mas Mbak. Satu bab dengan listrik statis ya. Yaitu adalah di sini ada hukum Gauss, ya kan? Hukum Gauss. Hukum Gauss itu apa? Yaitu adalah bidang. Ini adalah bidang. Ini arah normal ya. Ada suatu sebuah medan listrik masuk ke dalam bidang dengan sudut theta, maka ada yang dinamakan dengan ini flux magnetik. Flux magnetik. Flux magnetik ini adalah EA cos theta, di mana theta-nya adalah sudut yang dibentuk oleh normal bidang dengan E. Biasanya kan theta itu berdasarkan kan seperti ini, dari bidang dengan E. Tapi ini tidak untuk flux magnetik, adalah theta-nya justru dari normal bidang dengan E. Dengan medan listrik gitu ya. E itu medan listrik. Nah, normal bidang itu apa? Ya kan, dengan E gitu ya. Normal bidang itu apa? Yaitu adalah garis yang tegak lurus, ya kan, garis yang tegak lurus dengan, ya kan, dengan bidang. Oke, dengan bidang. Ya kan, di sini. Ya kan, dengan bidang. Garis yang tegak lurus dengan bidang. Berarti ini definisikan sebagai ini. Oke. Nah, terus kemudian di sini kita masuk lagi ya. Ini adalah keping rumusan Gauss, yaitu adalah jumlah garis-garis medan listrik flux magnetik yang menembus suatu permukaan suatu tertutup suatu muatan listrik. Lah ini, Pak, ini sebetulnya nanti akan keluarnya banyak banget sih ini. Ya, flux magnetik sama EA cos theta. Ya kan di sini ya. Nanti kita turunkan nanti rumus itu, EA cos theta ini ya. Nah, di sini adalah delta sama dengan Q per A, kuat medan listrik ya, berarti di sini. Ini adalah keping sejajar, ya kan? Keping sejajar ini adalah muatan positif, muatan negatif, ini akan menimbulkan suatu perubahan ya kan, namanya medan listrik. Kalau jaraknya di sini D, maka C itu sama dengan 1/epsilon 0, berarti di sini C sama dengan nanti bingung ini Mbak. Coba tak masukkan dulu aja. Oke, sini ya. E sama dengan Q per atau 4 pi epsilon 0 Q per R di sini. Q per R, ya kan? E. Loh, Pak, ini dari mana? Kemarin itu loh. Kita kan F punya sama dengan K Q kuadrat per R kuadrat. E itu kan sama dengan kaki per R kuadrat. Nah, ini sama kan? Ini K kan? Ya kan, mesti ada yang bingung, Pak, itu rumusnya baru lagi. Bukan, rumusnya sama. Nah, sekarang adalah kalau ada sebuah bola berongga ini bola, dan di ininya ada sebuah muatan, ini bola ya, muatannya itu adalah ada di luar, di kulit bola, maka medan di tengahnya ini sama dengan 0. Ini E-nya itu sama dengan 0 di luar, di dalamnya. Dalamnya itu 0. Tak ulang lagi, ada sebuah bola berongga, dan mempunyai muatan di sekitar kulit bola. Contohnya bola berongga apa? Balon, balon itu ada muatannya, ya kan? Kok ada muatannya? Iya. Kalau balon itu kita lekatkan ke muka kita, dekatkan dengan kulit kita, rasanya tercep-tercep gimana gitu kan? Itu berarti ada muatan, ya kan? Muatan. Nah, mesti pada saat balon panas dengan balon dingin beda. Balon panas rasanya lebih, karena muatannya itu ada di kita itu. Nah, kemudian kalau balon itu kita jadikan sebagai sebuah bola konduktor, maka medan listrik di tengahnya itu sama dengan 0. Medan listriknya itu di tengahnya sama dengan 0. Sedangkan yang keluar berarti semakin ke sini, misalkan semakin ke sini dengan R, maka RE-nya itu sama dengan K per R kuadrat. Paham ya? Berarti semakin keluar, E ini kan sebanding terbalik dengan R kuadrat kan? Ya kan? Maka R semakin besar, atau semakin di luar, maka E akan semakin kecil. Tak ulang sekali lagi,
karena E ini sebanding dengan 1/R kuadrat, berbanding terbalik kan, berarti kalau R semakin jauh, maka E semakin kecil, ya kan, semakin kecil. Kenapa kok seperti itu? Karena berbanding. Tetapi kalau E yang ada di dalam langsung ketemunya 0. Diiling-iling, ini keluar terus, sering keluar. Ya kan? E di dalam bola berongga itu 0, kalau keluar berarti lebih kecil. Oke. Kita ulang lagi, kita lanjut ya. Ini adalah W, nggak ada masalah, energi potensial ya. Oke. Nah, sekarang, di sini adalah ada V-nya. Berarti V itu sama dengan kaki per R. Sehingga kita punya persamaan F sama dengan kaki kuadrat per R kuadrat. E itu sama dengan kaki per R kuadrat. V sama dengan kaki per R. Oke, 3 ini. Berarti ini gaya kolom, medan listrik, potensial listrik. Nah, kalau misalkan F dengan E akan terjadi persamaan gini, kaki kuadrat per R kuadrat per E sama dengan kaki per R kuadrat, ini kan hilang nih. Ini hilang kan? Ini hilang. Maka F sama dengan E kali Q. Nah, bagaimana E dengan V? Coba kita. Kaki per R kuadrat per V sama dengan kaki per R. Ya kan? Ini hilang kan? Pangkatnya itu. Maka E sama dengan V per D. Loh, D-nya dari mana? Jarak. Nah, ini tak kembali ke depan lagi. Tadi Pak Eko mau nulis kan nggak jadi tuh. Nah, sini nih. Nah, ini. Maka di sini, ya kan, di sini, dengan adanya muatan berpindah, dia menimbulkan medan listrik, maka akan menimbulkan beda potensial yang besarnya apa? E kali D. Ya kan, medan potensialnya di sini adalah potensial listrik, medan listrik, kemudian di sini adalah jarak keduanya, distance. Kalau R range, harua kan, podo itu, ya kan? D itu distance, jarak, R range itu juga jarak, ya kan? Ini voltage, terus kemudian di sini adalah electricity, ya kan, medan listrik. Itu dari bahasa Inggrisnya itu, ya kan? Voltage, electricity, distance, ya kan? Karena E sama dengan V per D. Oke. Diharapkan paham banget. Ini kenapa kok V per D, karena perbandingan di sini. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Potensial mutlak adalah perubahan energi potensial persatuan muatan yang terjadi ketika sebuah muatan uji dipindahkan titik yang tak terhingga jauh dengan dirinya. Artinya gini, ada muatan P di sini ya, muatan. Di sini adalah titik P, ya kan? Berapakah VP? VP adalah sama dengan kaki per R. Kaki per R. Tuh. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah potensial, beberapa muatan sumber listrik. Oke. Nah, di sini Mas Mbak tadi. Nah, ini sudah kelihatan V-nya, ya kan? Ini dinamakan dengan konduktor keping sejajar. Konduktor keping sejajar di sini. Kan? Berarti karena delta V sama dengan, nah ini adalah penjelasan Pak Eko yang awal tadi. Ya kan? Yaitu delta V sama dengan E kali, sehingga muatan positif sampai negatif, muatan positif lari ke negatif menimbulkan E, apabila keduanya terjarak dengan D, maka akan timbul medan potensial. Itu penjelasannya seperti itu. Oke, ini kelihatannya belum saya record ya. Lupa Pak Eko. Oh, sudah. Oke, sini kita masuk ya. Nah, kemudian kita masuk lagi. Nah, di sini ya, keping sejajar ya, VAE kali. Nah, konduktor keping sejajar seperti ini. Kita lihat ya. Kalau V per D, kalau V dengan D, maka kita larinya ke sini, ke grafiknya. Lurus ya. Ini jeblak sini. Setelah sampai D,
D ini apa Pak? Yaitu adalah yang tadi bahwa semakin ke sana semakin kecil. Oke. Nah, di sini ini grafik. Ini adalah. Lah, Pak, bagaimana bola konduktor untuk sebuah beda potensial? Kita ulang ya. Kalau di sini medan listrik, ya kan? Ini adalah tadi ada medan, ada muatan. Di dalamnya E-nya itu sama dengan 0, E di dalam. Tetapi kalau ini di potensial listrik, potensial, ini potensial, bahwa V di dalam itu sama dengan V di kulit bola. Aduh, tulisannya. Di kulit bola. Ya kan? Beda ya. Berarti di sini kalau V di dalam itu sama dengan 0, E di dalam sebuah bola konduktor 0 dengan E yang keluar sama dengan adalah sana kaki per R kuadrat, sehingga ini juga sama, V sama dengan kaki per R. Sehingga kalau kita gambarkan di sini grafik, ini adalah 0, ini ke sana. Tapi kalau ini kita gambarkan grafiknya, di kulit bola sama, di luarnya sama kayak gini, semakin kecil. Nah ini kayak gini. Saya harapkan paham ya. Berarti di sini, ini misalkan ini adalah gambar ini, gambar E-nya, ini E ke sana. Ya kan? Kalau gambar ini, ya kan? Ini sama. Berarti sama dengan yang di kulit bola, berarti di sini ini semakin kecil, sama. Berarti kalau di luar itu sama, semakin jauh semakin kecil. Tapi bedanya E di dalam bola konduktor itu 0, kalau V di dalam bola konduktor adalah sama dengan yang di kulit bola. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan Mas Mbak? Hari ini rada nggak enak karena cuman menerangkan saja. Nanti latihan soalnya nanti ya, tak kasih. Berarti sini. Oke. Ada hukum kekekalan energi nih, beda potensial ya, medan listrik sama energi mekanik. Berarti EP1 plus EK1 berarti sama dengan, lah di sini E itu sama dengan apa? Q kali V. Ya kan? Nah di sini setengah mv kuadrat lah ini. Ini terjadi persamaan juga, namanya hukum kekekalan energi mekanik. Kekekalan mekanik. Oke. Nah, di sini adalah kapasitor. Nah, sekarang kapasitor itu apa, Pak? Nah, ini yang kita nanti-nanti nih, ya kan? Subbab ketiga nih, ya. Yaitu adalah kapasitor. Tutup. Nih, ini adalah batang kapasitor. Nah, ini adalah nanti mengenal kapasitor nih, kapasitor penghubung timbel. Kapasitor ini, kapasitor tidak cuma ini, bisa juga kapasitor itu seperti ini. Ini min gitu ya. Ini rangkaian elektronika ya. Ini namanya ada juga yang kayak gini warnanya oranye. 2K2 artinya 2200 kilofarad misalkan ya, farad misalkan. Ini artinya 2,2 kilofarad. Kalau di sini biasanya mikro nih 5000 mikrofarad. Nah, kalau sini ini namanya adalah kapasitor elko, kapasitor elektrolit kapasitor, berarti dalamnya ada elektronnya. Kemudian di sini namanya adalah kapasitor keramik namanya. Oke, kapasitor keramik. Nah, Pak, fungsi dari kapasitor ini apa sih, Pak, sebetulnya? Nah, tadi sini. Ini adalah fungsi kapasitor. Fungsi kapasitor. Fungsi kapasitor adalah menyimpan arus. Kapasitor menyimpan arus listrik. Kan? Oke. Kemudian adalah meratakan arus listrik. Meratakan arus listrik. Oke. Pak, ini berada di mana sih, Pak? Alat-alat ini berada di rangkaian elektro. Loh, Pak, rangkaian elektro saya kok nggak ada ininya? HP saya. Karena HP itu sekarang sudah benda-benda ini rangkaiannya banyak sekali, sudah dibentuk dalam suatu IC. Nah, ini bentuknya gini. IC itu terdiri dari beribu-ribu atau jutaan rangkaian ini sebetulnya
yang dijadikan jadi ini, namanya IC atau chips. Nah, di dalam film-film itu chips, IC itu singkatan dari Integrated Circuit. Mohon maaf ini untuk pengembangan aja ya. Ini nggak akan keluar, nggak akan, ya kan? Integrated Circuit, sehingga rangkaian-rangkaian elektro itu kok cuman satu tok ya, chips tok ya. Karena apa? Di dalamnya itu terdiri dari jutaan rangkaian sebetulnya. Tetapi diintegralkan, ya kan? Dijadikan lebih kecil, lebih simpel, dinamakan dengan IC, Integrated Circuit atau pengintegralan. Integral itu kan membuat suatu benda yang luas dijadikan kecil. Balikannya adalah turunan. Kalau turunan adalah benda yang luas, benda yang kecil dijadikan dipecah-pecah, jadi lebih kecil. Tapi kalau IC, benda yang kecil-kecil dijadikan satu, ya kan? Sehingga integrated sama integral sama turunan atau diferensial itu kebalikannya. Dan tentunya kelas 12 sudah di luar kepala karena materinya ada ya, di matematika ya. Oke, kita masuk. Kapasitor itu dua konduktor, yaitu dielektrik penyekat. Kemampuannya adalah ini muatannya adalah farad, mikrofarad, nanofarad, pikofarad, kamu harus hafal. Sehingga kalau ada orang yang menyebutkan mikro, berarti apa? Nano, berarti kemudian piko, nah ini paham ya. Ada nano berarti namanya nano, berarti anak ke-9. Kalau mikro anak ke-6, pantas ya kan. Kalau piko mau ke-12, mantap sekali. Ada yang putranya 12. Oke, kita lihat ya. Berarti sih. Jenis kapasitor, kertas. Ya, tadi yang kakak tuliskan. Elektrik yang kita gambarkan kayak gini. Oke. Kalau kertas variabel kapasitor yang bentuknya panjang. Nah, kertas itu yang bisa kayak gini, keramik sama aja. Ya kan? Nanti akan saya kasihkan ini materinya. Oke, ini adalah kapasitor, rumus yang awal C sama dengan Q per V. Harus paham, C itu adalah kapasitor, Q adalah muatan volume, voltage, kan voltage. Oke. Di sini C sama dengan Q per V atau sama dengan delta A per D. Nah, di sini kita pahamkan nanti. Ini adalah C0 sama dengan epsilon 0 A per D dan seterusnya. Oke. W sama dengan Q kali V. Oke. C itu kan sama dengan Q per V. W sama dengan Q kali V. Maka Q itu kan sama dengan C per C kali V kan. Maka menjadi Q sama dengan C kali V kali V. Maka CV kuadrat. Kan? Tetapi di sini dia dikasih setengah. Nah, setengah ya. Setengah. Karena dia tersimpan dalam satu. Karena kalau rumus QV itu kan dua. Sebetulnya dua satu ya. Nah, ini saya setengah Q CV kuadrat. Bisa juga menjadi V sama dengan setengah Q kuadrat per C. Sehingga ini sering keluar nanti ya. Setengah CV kuadrat dan setengah Q kuadrat kita pakai ini. Betul-betul kita pakai. Ini kapasitornya. Nah, ini adalah yang seri. Ini yang seri ya, seri. C seri yang sama adalah V-nya. Ya kan? Loh, kenapa kok seperti itu? Karena kalau seri, C seri sama dengan 1/C1 plus 1/C2. Ini kebalikan dengan resistor. Kalau resistor kemarin, seri justru adalah R1 ditambah R2. Ini sama saja dengan rangkaian elastisitas atau per besot, ya kan, per juga kalau seri seper, kalau paralel ditambah. Ini coba kita lihat nih seri. Nah, ini seri seperti ya. Kalau paralel ini justru kalau paralel ya, justru adalah C paralel. Oke, sorry. C paralel. Aduh. C kok enggak mau.
C paralel justru adalah sama dengan C1 plus C2. Berarti di sini. Oke, kita masuk. Nah, di sini adalah penggunaan. Kapasitor digunakan sebagai penyimpan energi, dapat digunakan dan melepas muatannya dengan sama cepat. Jadi di sini bridge dan lain sebagainya. Oke. Yang mau ditanyakan sebelum kita mau lanjutkan? Bingung ya? Karena nggak ada soalnya ya? Oke, sekarang kita masuk lagi ke soal. Oke. Kita kasih contoh soal. Oke, contoh soal. Kalau misalkan saya mempunyai, misalkan ya, muatannya C1, misalkan 10 mikrofarad, C2 sama dengan 20 mikrofarad. Kemudian dihubungkan dengan V12 volt, ya kan, 12 volt. Ditanyakan berapakah muat W usahanya, kemudian ditanyakan Q-nya berapa, gitu ya. Jadi di sini misalkan dipasang seri C-nya, oke, dipasang seri, oke. Kemudian di sini adalah plus. Nah, di sini ya. Ini adalah 12 volt. Kemudian di sini 10 mikrofarad. 10 20 mikrofarad. Yang pertanyaan adalah yang ditanyakan berapakah W, kan? Berapa W? Yang kedua adalah berapakah Q masing-masing? Q masing-masing, ya kan? Muatan masing-masing. Kok muatan? Volume beda potensial di masing-masing rangkaian, ya kan? Nah, kemudian yang mungkin ini salah Pak Eko. Ini kedua, ini ketiga. Yang kedua adalah berapakah C totalnya? C totalnya berapa ini? C totalnya adalah sama dengan, karena seri berarti C totalnya adalah seper. Jadi seper C1, seper C2. Berarti seper 10 ditambah seper 20. Berarti sama dengan, ini 20, ini 2, di sini 1. Maka totalnya adalah 20/3 mikrofarad. Gitu ya, mikrofarad. Oke, ya di sini ya. Nah, terus kemudian berapakah misalkan yang ditanyakan berapakah usahanya? W. Oke. W itu kan sama dengan setengah CV kuadrat. Ya kan? Berarti setengah dikalikan 20/3 dikalikan 12 kali 12. Berarti di sini ketemu 6. Di sini ketemu 4. 4 dikalikan 2, 8. 8 dikalikan 6. Berapa? 8 kali 6? 48 ya. 480 Joule. Caranya gitu. Pertanyaan terakhir. Berapakah muatan masing-masing dalam itu? Nah, ini rangkaiannya apa? Seri, ya kan? Rangkaian seri. Rangkaian seri yang sama apa? Q-nya. Loh kok Q, Pak? Karena I itu kan sama dengan Q per T. Maka Q ini sebanding dengan I. Ya kan? Atau kebalik. I sebanding dengan Q. Maka kalau dalam rangkaian seri, yang sama adalah Q-nya. Kita bahas ya. Maka C total sama dengan V total, C sama dengan Q per V kan? Q per V, Q per V, ya kan? Maka Q total itu sama dengan berapa? Kan Q total sama dengan berapa? Q total sama dengan C kali V. C-nya berapa? 20/3. V-nya berapa? 12. Ini ketemu 4. Berarti 80 mikrokolom, ya kan? Ya toh?
Berarti kalau gitu muatannya Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q total sama dengan berapa? 80 mikrokolom. Pertanyaan keempat, berapakah V masing-masing? Nah, gampang sekali. V itu kan sama dengan apa? V sama dengan Q per C, ya kan? Maka kalau V1, Q1 per C1, Q1 berapa? 80. Per C1 berapa? 10. Sama dengan 8 volt. V2 sama dengan apa? Q2 per C2. Q2 berapa? Sama 80 kan? C2 berapa? 20 sama dengan berapa? 4 volt. 4 ditambah 8 berapa? 12. Betul, sudah. Caranya gitu. Lanjut ya. Lanjut. Pak, kalau misalkan ini adalah ada C lagi. C, ini C. Ini C. Ini C. Oke. Ini misalkan V-nya 12 volt lagi. 12 volt. Oke. Ini C-nya adalah C1-nya, misalkan ini C2, 20 mikrofarad. Oke. Ini misalkan 30 mikrofarad. Pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah C total. Pertanyaan kedua, berapakah W? Pertanyaan ketiga adalah berapakah Q masing-masing? Pertanyaan ketiga adalah V masing-masing. Ini V masing-masing ya. Atau Q1, C1 gitu ya. Oke, kita kerjakan ya. Ini rangkaiannya apa? Paralel. Kalau C paralel berarti adalah C1 ditambah C2. Justru yang seri adalah seper. Ingat-ingat ya, C paralel adalah C1 plus C2. Berarti menjadi, oke, di sini adalah 20 plus 30. 50 mikrofarad. Oke, A. Yang B, W setengah CV kuadrat. Setengah kali 50, 10 pangkat min 6, sorry, ini Pak Eko tadi salah ya, kurang mikro, kali 12 kali 12. Berarti di sini ketemu 6. 6 dikalikan 5, 30, 300, Rek. 300 kali ini 12, berarti 300, 3600, 10 pangkat min 6 kan? Ya kan? Berarti 36, 10 pangkat min 4 Joule. Selesai. C. Q. Rangkaian seri. Yang sama apanya? V-nya. V-nya sama. Ya kan? Maka V total sama dengan V1 sama dengan V2 12 volt. Oke. Oke. Q-nya. Sekarang kita nyari Q-nya. Kenapa Q? Karena di sini rangkaian paralel kan? Berarti Q1 sama dengan Q sama dengan, ingat rumusnya C sama dengan Q per V. Diingat-ingat ini. C sama dengan Q per V. Jangan sampai kebalik. Oke. Q berarti adalah C1 kali V1. C1 berapa? C1 20 mikro, ya kan? V1 12. Berarti ketemunya 24, ya kan? Mikrokolom. Mikrokolom. Q2, ya kan? Sama dengan C2V2 sama dengan C2 adalah 30 kali 12. Oke, 340 mikrokolom. Di total berapa nih? 600 ya. 600 ya. Nah, sekarang Q total itu sama dengan berapa, Pak? C total, Q total per V total, ya kan? Maka Q total sama dengan C total kali V total. C totalnya berapa? Tadi kelihatan kan? 50 kan? Dikalikan 12. Berapa? 600 mikrokolom.
kolom. Sama enggak? Sama. Sama. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Dilanjut apa cukup? Halo. Jam berapa nih? Oke, baru masih 15 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Kalau 1 jam 15 menit lagi. Oke, kita kasih contoh lagi ya. Diperhatikan ya. Kalau ada sebuah benda gini, rangkaiannya beda lagi sekarang. Oke. Oke, C1 nih di sini C1, C2, C3, V tetap 24 volt, oke. C2 adalah di sini ya 10 mikrofarad, ini 20 mikrofarad, ini adalah 60 mikrofarad. Oke, pertanyaan pertama. Seperti tadi tadi soalnya, ya kan? Soalnya C totalnya berapa? Ya kan? Yang kedua yang tak tanyakan W pada 1. Nah, wis 2 tok. Ini 2 saja, tapi semuanya harus nyari, Mas Mbak. Ya kan? Usaha pada 1. Semuanya harus dicari, Rek. Ya, langkah pertama apa? Langkah pertama adalah kita paralelkan dulu nih ya. Ya, oke, kita pakai yang merah lagi biar kentara. Berarti di sini adalah C paralel berarti sama dengan C1 ditambah C2 ya kan? 10 ditambah 20 sama dengan 30 mikrofarad. Betul ya? Oke. Berarti kalau C total ini kan seri antara C1 dengan C2. Coba kita gambarkan lagi. C. Berarti kan gambarnya kayak gini nih. Ya kan? Sini C1, di sini C paralel. Maka C totalnya berarti sama dengan paralel kan? Oh, seri toh. Kalau seri berarti seper C1, seper C2. Berarti menjadi seper C1 60, seper C2 30. Dijadikan 60, 1 plus 2. Maka C total sama dengan 60 dibagi 3. 20 mikrofarad. Oke. Pak, kalau misalkan W1 langsung ketemu, Pak. Ya, kita harus cari dulu toh. Berarti kalau begitu kita cari rumus W1 itu kan sama dengan setengah C1 V1 kuadrat. Berarti kita harus mencari berapakah V-nya. C1-nya kan sudah ada tuh, 60. V-nya kan harus kita cari. Oke? Dalam rangkaian yang di bawah ini, seri, yang sama apanya? Halo Mas Mbak. Seri yang sama apanya? Q-nya. Ya kan? Ya. Berarti Q, oke, di sini ya. Tak ke sini agak bingung ya. Gambarkan ulang. Ini adalah C, ini elon-elon dulu. Nih, oke. Ini adalah 24 volt ya, V-nya. Ini adalah C1, di sini C paralel. Yang sama adalah Q-nya, berarti Q seri. Sama dengan Q1 sama dengan Q paralel, ya kan? Oke. Berarti kita harus cari Q kan? Q itu sama dengan apa? Rumus awalnya C sama dengan Q per V. Ya kan? Berarti Q total, C total, ya kan? Berarti di sini kan Q seri sama ya, Q seri atau Q total sama aja ya. Q total atau Q seri sama. Berarti C total itu adalah yang kita C totalnya berapa tadi ya? C totalnya adalah 20 ya. Q total yang kita cari toh ini 24. Maka Q total ketemunya berapa? 180 mikrokolom. Ingat,
Kalau C satuannya barat, kalau Q satuannya kolom. Oke? Siap. Berarti ini kan ketemunya berapa? 480 mikrokolom. Oke. Pak, berarti kalau begitu usahanya sudah kita cari. Belum toh? Karena W sama dengan setengah CV kuadrat kan? Berarti kita harus cari V dulu. C1, Q1 per V1. Maka V1 sama dengan Q1 per C1. Q1-nya berapa? 480. C1-nya berapa? Berapa tadi? 60. Berarti ketemunya berapa? 480 bagi 60. Cepat-cepat. 4, Pak. Dibagi 6. 8 ya? 8 ya? 8 volt ya? Halo? Ada mendengar ya? Ya, 8 ya? Berarti kalau begitu usaha setengah C1 V1 ya kan? Kuadrat. Berarti setengah kali 8 kali V1. 24 kali 24. Oke, berarti ini ketemu berapa? 12. Berarti ketemu nih. 12 kali 8, 12 kali 14. Ketemunya berapa ya? Wes pokoknya tersilahkan ditarik. Joule gitu ya. Kan rumusnya Pak, itu P-nya 8 kan, Pak? Oh, V-nya subhanallah Pak Eko salah. Iya, Pak Eko salah ya. Berarti di sini salah. Berarti di sini harusnya 8 kali 8. Ini ketemu 4 ya. Berarti 60 berapa ini? 8 kali 8 kali 4. Gitu ya? 8 kali 8 berapa? 8 dari mana, Pak? Pak, C1-nya 60 kan, Pak? C1 berapa C1? 60. 60, Pak. Oh, Pak Eko salah meneh. 60. Ya. Berarti 64 dikalikan 6 ya. Berarti 4 2 3 8 ya. Ya kan? Betul ya? Oh, ini harus kasih setengah lagi. Saya diulang lagi biar enak. Lista bapaknya, lista. Bapaknya ngajar. Berarti mohon maaf anaknya lagi itu. Rawel. 8 dibagi 2 adalah 4. Berarti 4 kali 8 berarti 32 kalikan 6 ya. 12 ya. 18 gini ya. Ya, 192 0. Karena ini 60 sih. Joule. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Aduh. Oke. Kalau tidak ada, cukup dulu. Nanti tugas tetap tak tampilkan jam 1. Ya. Ini Pak Eko kan belum ngasih tugas tuh di classroom maupun di grup. Tetap saya tampilkan tugasnya jam 1 sehingga penugasan tetap di jam 1. Karena apa? Karena habis ini kan jam 11 kalian ada pelajaran bahasa Inggris kalau nggak salah. Ya kan? Nanti takut mengganggu pelajaran yang lain. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Mas Mbak? Enggak ada. Allah ya Rabbi. Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf Pak Eko menggeser-geser jam. Karena kalau tak matikan dulu aja, bahaya ini nanti ke record. Oke.